Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anita Habibah, NPM 182006463. Nomor absen 37, lokal 6A non-regular. Saya akan menjelaskan materi perencanaan pembangunan dengan topik olahraga, generasi muda, kebudayaan, dan pariwisata. Perencanaan pembangunan, olahraga, generasi muda, kebudayaan, dan pariwisata merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera lahir dan batin. Pembangunan olahraga adalah pembangunan fisik dan psikis untuk menjadi masyarakat yang sehat, sportif, dan memiliki daya juang yang tinggi sebagai anak bangsa. Pembangunan olahraga merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya dalam menempatkan harga diri daerah di tengah-tengah pergaulan Nusantara dan mancanegara. Karena melalui prestasi olahraga kita akan dihargai dan dihormati. Generasi muda merupakan generasi yang memiliki kemampuan, semangat tinggi, dan memiliki wawasan yang lebih luas untuk mengembangkan dan memajukan negara. Bahkan untuk mencapai sebuah revolusi dari suatu bangsa biasanya didobrak oleh generasi muda. Demikian pula pembangunan kebudayaan yang sangat erat kaitannya dengan upaya-upaya. Yang pertama, memperkokoh ketahanan budaya bangsa. Yang kedua, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa terhadap ancaman konflik vertikal dan horizontal. Yang ketiga, menanamkan cinta tanah air, membangun watak kepribadian yang disebut jati diri bangsa. Yang keempat, bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang dihuni mayoritas suku Banjar akan membutuhkan semangat cinta dan bangsa sebagai orang Banjar. Pembangunan pariwisata mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, membuka lapangan usaha, meningkatkan pendapatan daerah dan pemasukan devisa, serta menumbuhkan semangat cinta tanah air. Adapun masalah-masalahnya yaitu olahraga yang pertama, masih rendahnya prestasi olahraga dan terbatasnya pencetakan kader olahragawan yang berkualitas. Yang kedua, masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap olahraga sehingga partisipasi masyarakat, pengusaha, dan swasta perlu ditingkatkan. Yang ketiga, keterbatasan dukungan, sarana, dan dana dalam pembinaan cabang-cabang olahraga di daerah sehingga dalam setiap kali mengikuti atau mengadakan event kegiatan selalu terbentur kepada masalah keterbatasan finansial. Generasi muda yang pertama, masih terbatasnya tenaga instruktur atau pelatih keterampilan pemuda dalam rangka upaya meningkatkan wawasan wirausaha dan pemberdayaan pemuda. Yang kedua, masih terbatasnya sarana atau fasilitas bagi pembinaan pemuda serta belum optimalnya organisasi kepemudaan sebagai wadah pembinaan kebudayaan. Yang pertama, belum optimalnya upaya pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan, serta semakin berkurangnya tokoh-tokoh kesenian daerah. Di sisi lain, ancaman masuknya nilai-nilai dari kesenian pop atau kontemporer semakin gencar memasuki kalangan generasi muda. Yang kedua, upaya pengendalian, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya memerlukan dukungan tenaga profesional dan partisipasi masyarakat yang pada saat ini masih dirasakan belum memadai, seperti perlindungan terhadap arsipak yang bernilai sejarah belum sepenuhnya bisa diamankan oleh pemerintah daerah karena berada di tangan pihak pemilik atau ahli waris yang suatu saat bisa saja berpindah ke tangan pihak orang luar. Yang ketiga, belum meratanya komitmen para pemangku kepentingan untuk melestarikan seni budaya daerah, sehingga anggaran pemerintah daerah untuk pengembangan dan pelestarian seni daerah belum mencapai hasil maksimal. Pariwisata yang pertama, masih terbatasnya kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah dari potensi objek dan daya tarik wisata atau destinasi sehingga belum mampu menghadapi persaingan yang ketat di pasar pariwisata. Yang kedua, pembangunan objek dan daya tarik wisata masih bertumpu kepada keinginan produk, bukan kepada orientasi keinginan pasar. Yang ketiga,
lemahnya sumber daya manusia, aparatur dan tenaga pengelola industri pariwisata sehingga kualitas pelayanan masih rendah. Berikutnya, tujuan yang ingin dicapai dari olahraga generasi muda, kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga. Kedua, melestarikan, membina, dan mengembangkan museum peninggalan sejarah purbakala, nilai-nilai budaya, seni, dan perfilman. Yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana bidang-bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga. Yang keempat, mengembangkan meningkatkan kepariwisataan yang berbasis masyarakat. Yang kelima, menggali potensi lokal untuk mengembangkan destinasi wisata. Yang keenam, menggali potensi dan meningkatkan prestasi bidang kepemudaan dan olahraga. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama bidang kebudayaan, kepariwisataan, pemuda, dan olahraga antar pelaku, antar sekolah, dan antar wilayah. Yang kedelapan, meningkatkan nilai-nilai luhur budaya. Yang kesembilan, mengoptimalkan PAD di bidang pariwisata. Berikutnya, upaya pemerintah dalam pengembangan dalam urusan tersebut yaitu yang pertama, pemerintah kabupaten hendaknya menempatkan sektor olahraga, generasi muda, kebudayaan, dan pariwisata sebagai sektor yang utama. Di samping itu, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata hendaknya memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan di bidang tersebut dengan pengelolaan yang lebih profesional. Melakukan sinergitas dengan SKDP, serta selalu berkoordinasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Provinsi. Baik dalam melakukan pembinaan tersebut, Pokdarwis atau pembinaan SDM mampu melakukan pengembangan infrastruktur sarana prasarana berupa pembaruan atraksi. Dinas Pemuda Olahraga, Budaya, dan Pariwisata juga melakukan pendekatan dan kerjasama dengan sejumlah CSR dan BUMN serta pemberdayaan masyarakat setempat guna menciptakan sesuai yang diinginkan. Yang kedua, pemerintah hendaknya melakukan pemberian pendamping, pelatih, dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas pelaku olahraga, kebudayaan, dan pariwisata. Yang ketiga, pemerintah memasukkan unsur pendidikan, pengenalan kriya pada kurikulum sekolah, misalnya pada mata pelajaran muatan lokal, dalam rangka meningkatkan minat masyarakat terhadap pengembangan kriya sejak dini. Yang ketiga, komitmen kuat dari pemerintah daerah, sinergi antar instansi terlibat, dan melakukan kemitraan dengan sektor olahraga, kebudayaan, dan pariwisata. Berikutnya, lembaga pemerintah yang menanganinya yaitu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata atau yang sering disebut dengan Dispora. Adapun tugasnya itu sebagai pelaksanaan urusan pemerintah daerah pada bidang pariwisata dan pelestarian budaya di wilayah kerjanya. Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata ialah merumuskan kebijakan bidang pariwisata dan kebudayaan, pembinaan dan pembimbing pada pelaku pariwisata dan budaya di wilayah kerjanya. Koordinator UPTD sehingga pelaporan dalam koordinasi urusan pariwisata dan budaya. Demikian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.